Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat dan juga sempat sehingga kita bisa hadir di kajian malam hari ini Jovisa Talk. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan juga kepada bimbingan kita semuanya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Nah, Sobat Jovisa semuanya, saya ucapkan selamat datang di Jovisa Talk di malam hari ini. Dan aku persilahkan ya buat Sobat Jovisa nih yang sudah hadir untuk ikut open camp biar kita lebih hangat lagi nih Zoom di malam hari ini. Dan Sobat Jovisa semuanya, nggak kerasa ya, kita bentar lagi berada di bulan Sya'ban, bulan yang sering kita lewati begitu saja. Padahal inilah bulan yang ketika amalan kita itu diangkat dan hati kita diuji. Nah, kira-kira udah siap belum sih kita menyambut Ramadan? Dan malam hari ini kita nggak datang untuk menghakimi diri, tapi untuk menyiapkan hati. Biar nanti pas Ramadan datang, kita nggak cuma sibuk dengan rutinitas, tapi juga hadir dengan kesadaran dan meraih banyak pahala kebaikan. Dan selamat datang di Javisah Talk dengan tema Marhaban ya Sya'ban, pemanasan menyambut Ramadan. Semoga di malam hari ini bukan hanya menambah ilmu, tapi juga menenangkan hati dan menguatkan iman kita semuanya. Dan perkenalkan, saya Rifana yang akan mendampingi teman-teman semuanya, Sobat Jobisah, di rangkaian kajian di malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai kajian di malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah keadaan kita bisa saling terlihat dan menjadi saksi kebaikan di malam hari ini. Jadi buat Sobat Jawisa semuanya yang berkenan, silahkan bisa open cam. Semoga Allah catat sebagai kebersamaan dalam majelis ilmu. Dan Sobat Jovia semuanya, kalau malam ini terasa bermanfaat, jangan ragu ya untuk share link Zoom ini ke teman-teman, saudara, atau keluarga. Siapa tahu nih, lewat satu link kecil dari kita ini bisa menghadirkan kebaikan besar buat orang lain. Nah, mungkin sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya mempersiapkan diri untuk hadir di kajian malam hari ini, mungkin aku pengen nanya dulu nih sama Sobat Jovisa yang udah hadir di sini. Kira-kira Sobat Jovisa semuanya yang hadir di sini dari daerah mana aja nih? Nah, kalau aku sekarang lagi di Solo nih, Sobat Jovisa mungkin ada yang sama nggak nih? Yang lagi di Solo atau sekitarnya mungkin barangkali nih, siapa tahu kita nanti bisa kumpul-kumpul gitu ya, bisa hadir di majelis ilmu juga bersama-sama. Oke, ada Kak Rahmatul di Jogja, Kak Indah Solo. Wah, sama nih Kak Indah. Siapa tahu nih nanti kita bisa meet up ya. Ada Kak Ataya dari Jakarta, Kak Nurul dari Makassar, Kak Nurul Imaniar. Wah, Kak Nurulnya ada dua ya, tapi dari dua daerah yang beda ya. Dari Serang, Kak Nurul Imaniar, Kak Gevira dari Semarang. Wah, keren nih. Kemarin saya habis dari Semarang ya. Untungnya nggak hujan. Ada Kak Salma dari Jakarta, Kak Dewi dari Lampung, Kak Mupala dari Jateng. Wah, dari Sabang sampai Merauke di malam hari ini hadir semuanya, Sobat Jovisah. Keren-keren nih. Nah, sambil menunggu juga, teman-teman bisa siapkan ya. Mungkin catatannya atau cemilan dan juga minum nih, biar lebih semangat dan juga lebih fokus nih buat ikut kajian di malam hari ini. Oke, ada Kak Zaki dari Serang. Wah, jauh banget nih Kak Zaki ya. Dan siapkan juga sinyal yang aman ya Sobat Jopisah biar nggak terputus-putus nih nanti menerima ilmunya. Nah, mungkin aku juga pengen nanya nih sama Sobat Jopisah. Mungkin Sobat Jopisah bisa ketik ya di kolom chat Zoom nih. Apa satu kata yang paling menggambarkan perasaan Sobat Jopisah menjelang Ramadan? Mungkin ada yang semangat, ada yang berharap, ada yang rindu, atau mungkin justru takut. Nah, mungkin boleh nih disampaikan nih di kolom chat. Oke, dari Kak Ataya, deg-degan, Masya Allah. Kak Indah, semangat. Wah, Masya Allah, keren nih. Gimana nih kalau Sobat Jabisa yang lain? Mungkin udah mulai start duluan buat amalan-amalannya ya. Siapa tahu nih, karena kan di bulan ini pastinya pahalanya bakal lebih berlipat nih. Kak Rifan, wah semangat dong untuk mendapatkan pahala, Masya Allah. Semoga semangatnya bisa menebar juga ya untuk sobat-sobat Jawisa yang hadir di malam hari ini. Kak Salma, kangen suasana puasa Kak? Wih, Masya Allah. Mungkin kangen war takjil atau kangen war pahalanya nih? Kak Dewi,
Aku sangat semangat karena di tahun kemarin belum bisa ikutan puasa. Oh, Masya Allah. Qadarullah ya Kak Dewi, semoga di puasa Ramadan kali ini bisa ikut full ya, atau bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Nah, oke Sobat TV semuanya, karena pemateri juga sudah hadir dan di malam hari ini teman-teman pasti juga udah semangat banget ya untuk belajar. Nah, tapi sebelum kita mulai, biar hati kita semakin tenang dan siap menerima ilmu, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Zafira selaku Khazanah Leader. Oke, halo Kak Zafira, Assalamualaikum. Halo, Oke, silakan Kak Zafira bisa dimulai untuk membacakan ayat suci Al-Quran. terima kasih Karifana atas kesempatannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Saya kembalikan kepada Karifana. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya untuk jazakillah khair untuk Kak Zafira atas tilawahnya. Semoga menjadi pembuka keberkahan kajian malam hari ini. Dan Sobat Jabisa semuanya, jangan lupa ya untuk follow akun Instagram kita ya, @khazanah_network dan juga @jabisa.id. Tentu saja juga jangan lupa untuk follow pemateri kita Kak Zahwan di @zahwan Afif. Karena di sana bakal banyak banget konten dakwah, inspirasi, dan info menarik yang sayang banget nih kalau Sobat Jabisa semuanya lewatkan. Nah, oke, karena malam ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Mungkin Sobat Jawabisa juga sudah nggak sabar ya, karena saya juga sudah nggak sabar banget nih untuk belajar dengan beliau. Nah, mungkin aku perkenalkan dulu ya untuk pembicara kita malam hari ini. Beliau ini adalah konten kreator dakwah sekaligus founder at santricircle.id yang aktif menyebarkan nilai-nilai Islam dengan bahasa yang dekat, relevan, dan penuh makna. Nah, mungkin sebelum kita masuk, kita sapa dulu ya, ada Kak Zahwan di sini sudah hadir bersama kita semuanya. Halo, Assalamualaikum Kak Zahwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, jelas ya? Sangat jelas, Kak. Alhamdulillah. Oke, gimana nih kabarnya hari ini, Kak Zahwan? Alhamdulillah, kabar baik banget pada malam hari ini. Kakak sendiri gimana nih? Teman-teman gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah penuh semangat dan sehat nih Kak di malam hari ini. Dan senang juga ya mendengar Kak Zahwan malam hari ini juga sangat bersemangat dan sehat. Nah, mungkin sebelum kita mulai juga sebagai informasi, Kak Zahwan penyampaian materi nanti akan berlangsung kurang lebih sampai pukul 20.45 dan saya mohon izin apabila nanti melewati waktu tersebut untuk penyela ya mengingatkan agar kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Seperti itu Kak Zahwan. Nah, oke Sobat Jawabisa semuanya, karena Kak Zahwan juga sudah hadir di sini, yuk kita sama-sama mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Zahwan. Kepada Kak Zahwan, kami persilahkan. Baik. Masya Allah ya. Sebelum kita mulai, baik kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur senantiasa harus ya kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari alam gelapnya kesyirikan menuju alam terang benarnya tauhid ya. Di zaman sekarang alhamdulillah Islam sudah menyebar luas alhamdulillah. Tak lupa juga puji syukur ya senantiasa kita aturkan Allah Subhanahu wa taala karena telah menakdirkan kita berkumpul pada malam hari ini. Dan alhamdulillah juga kita dipertemukan insya Allah dalam waktu dekat ini dengan bulan Sya'ban, ya. Bulan yang menjadi gerbang menuju bulan suci Ramadan. Ya, Anda cuma pengen ingatin ya, setiap Anda mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, baiknya kita bersalawat kepada Nabi. Tak lupa juga ingatkan buat teman-teman sebelum kita masuk ke dalam pemateri atau pematerinya, teman-teman siapkan catatannya.
Siapkan catatannya, dicatat ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan jangan lupa untuk teman-teman juga, kalau teman-teman udah ya mungkin aktif dalam membagikan hal-hal positif di Instagramnya, insight mungkin berupa tulisan teman-teman atau mungkin poin-poin yang Anda sampaikan nanti catatan, boleh nih teman-teman taruh di Instagram, di storykan, ya. Agar apa? Agar mendapatkan pahala jariah yang besar, ya, untuk kita semua, untuk anak pribadi, untuk teman-teman juga, untuk siapapun yang menonton itu, karena pahala jariah ini, ya, sangat baik ya konsep pahala ini. Alhamdulillah, ya, karena gini, bulan Sya'ban ini teman-teman bukan bulan yang biasa. Bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu bisa dibilang klimaksnya, ya, puncaknya. Baik teman-teman. Sebelum itu untuk memotivasi teman-teman sekalian, di sini saya baru mau lihat dulu nih ada berapa orang. Nah, kurang lebih sudah ada 46 orang nih. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi. Karena tadi saya sudah katakan ya, mungkin kalau teman-teman pengen saya membuka kesempatan pahala jariah yang besar. Nanti untuk teman-teman gini aja deh. Ana punya tiga voucher umroh senilai 1 juta rupiah. Berarti kalau kali tiga berarti 3 juta ini. Itu lumayan tuh. Coba saya hitung ya. 3 juta ya kurang lebih ya. 3 juta untuk teman-teman Jovisa. Oke, ini sudah saya, aduh, nggak kelihatan. Ini sudah saya catat ya. 3 orang. 3 orang, gimana? Apakah cuman share story aja? Ya mungkin biar biar kita win-win solution ya. Jadi, Anda pengen apa yang Anda sampaikan ini teman-teman perhatikan dengan baik dan juga dicatat dengan baik. Ini hanya untuk motivasi ya. Jadi teman-teman pertama ikhlasin dulu niatnya, ikhlaskan niatnya karena Allah yang menuntut ilmu. Adapun nanti semisal ternyata qadarullah, wah kok saya nggak dapat ya bang, saya udah berusaha dan enggak teman-teman. Jadi karena niat kita udah ikhlas terlebih dahulu, ya. Jadi dapat nggak dapat nanti itu adalah bonus, ya. Tapi niat kita karena Allah, ada orang yang mengamalkan itu jauh 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 lebih bermanfaat daripada hanya sekedar ini semua teman-teman. Ini dunia, ya. Yang teman-teman lakukan itu untuk akhirat teman-teman, ya. Tadi berarti ada 3 orang terbaik ya. Gimana caranya? Jadi saya udah pikirin tadi tuh. Ana itu baru posting satu postingan tadi. Jadi nanti teman-teman komen aja ya doa terbaik teman-teman di. Oh bukan itu pertama ya. Yang pertama adalah ya teman-teman pasti harus follow dulu dong. Kayak tadi katanya mungkin ya nggak harus follow juga sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa di follow aja Instagramnya. Dan yang kedua itu teman-teman taruh di story, cek atau mungkin teman-teman SS atau mungkin ada potongan catatan kecil aja apapun. Yang penting ada bukti mencatat, entah di HP, entah di apa, itu di-share di story. Misalkan nanti Anda kasih kata-kata atau mungkin ada poin penting yang Anda berikan itu di post di story dan tag Jovisa juga karena Anda pengen apa yang Anda sampaikan itu bukan hanya 46 orang saja, tapi luas teman-teman. Karena apa? Konsep pahala jariah tadi. Dan yang ketiga itu yang terakhir, teman-teman komen doa terbaik teman-teman di postingan terbaru Anda yang tentang ketika kita lagi malas ibadah dan lain-lain, ada doa. Nah, itu postingan terbaru, baru beberapa menit yang lalu lah. Anak posting jam 8 pas kok itu tadi. Itu teman-teman, itu syaratnya. Jadi nanti mungkin Anak bakal di follow up sama kakaknya ya, di teman-teman panitia ya. Mana izin dulu. Baik, mudah-mudahan yang saya bagikan ini menjadi penyemangat ya. Penyulut api di awal. Agar apa? Agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Yang penting apa? Niatnya kita perbaiki sama-sama. Yuk, ayo niatnya kita tulus ikhlaskan karena Allah. Ayo dibersihkan hatinya, dikhusyukkan niatnya. Bismillah. Baik teman-teman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah berkumpul semua. Ya, bahkan sekarang udah bertambah, jadi 48 orang. Teman-teman, bulan Sya'ban ini bukan sekedar bulan biasa ya. Karena begini, banyak orang bilang, aduh bulan Sya'ban itu mah bulan biasa tuh. Sebelum Ramadan, paling kita pemanasan doang ya. Bulan Ramadan nanti aja, kita nggak usah beramal di bulan Sya'ban. Nanti aja di bulan Ramadan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Padahal ini keliru. Di bulan Sya'ban ini, ya kita mempersiapkan diri kita. Bayangkan ya, kalau teman-teman tahu, misalkan ada orang olahraga sekarang.
orang yang melakukan olahraga baru datang, ya langsung tiba-tiba main bola. Yang ada apa? Nanti dia kram. Kalau nggak kram apa? Kakinya keseleo, kakinya eh, istilahnya dia akan jatuh lah, akan capek lah. Karena apa? Dia belum pemanasan. Karena pemanasan ini adalah struktur penting dalam kita melakukan sesuatu. Jadi sebelum masuknya bulan suci Ramadan, baiknya ada pemanasan juga dulu. Ya, pemanasannya kapan? Di bulan Syaban ini. Bahkan dari kemarin, di bulan Rajab ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi pentingnya kita mempersiapkan diri kita lebih awal ya. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Baik teman-teman, ini kita akan masuk ke poin pertama. Jadi siapkan. Mohon maaf, Kak. Agak terputus-putus. Tes 1, 2, 3. Ini masih terputus-putus? Enggak ya? Sudah lancar, Kak, sekarang. Oke. Tes ya. Poin pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Sekali lagi, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Ini poin satu. Saya akan bacakan hadisnya, ini nggak perlu teman-teman catat ya. Oke. Atau mungkin kita langsung ke artinya aja ya. Jadi, dari saya bacakan aja. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min asy-Sya'ban. Qala, dzalika syahru yaf'alu an-nas anhu بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا. Oke. Yang intinya apa? Di bulan Sya'ban itu ya, bulan yang paling banyak dilalaikan manusia. Ditanya kan, Nabi ditanya, wahai Nabi, saya nggak pernah lihat Nabi itu banyak puasa ya. Selain di bulan Sya'ban ini Nabi. Itu kenapa? Karena Nabi bilang, Nabi jawab, itu adalah bulan yang banyak manusia lalaikan ya, di antara Rajab dan Ramadan, dan itu adalah bulan diangkatnya amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka aku suka jika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Itulah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu banyak sekali yang sering anggap itu sepele sekali. Padahal justru teman-teman sekalian, di bulan Sya'ban ini amal tahunan kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setahun dalam Islam, tahun Islam itu di bulan Sya'ban inilah amalan kita itu diangkat ya. Diangkat kepada Allah. Ya puasa kita yang sebelumnya, ya amalan kita yang sebelumnya, semuanya diauditnya itu ya. Di bulan Sya'ban sehingga apa? Diangkat kepada Allah amalan kita itu. Dan Nabi apa? Apa yang Nabi lakukan? Nabi Muhammad SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk banyak-banyak berpuasa, ya, berpuasa. Jadi teman-teman sekalian, ya mungkin Ana yakin di antara teman-teman yang ada di teman-teman Jovisa, Jovisa ini apa sih? Jovisa itu jomblo tolong jomblo visabilillah ya. Ini Iya, coba betul, Kak. Karifana, ini Jovisa ini berarti saya yakin semuanya ini masih harus jomblo ini, wajib jomblo ini semuanya ya. Iya, Iya. betul. Jomblo semua, Kak. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah istiqomahkan, Allah kuatkan dalam menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang di Jovisa ini ternyata mulai pelan-pelan kepincu sama hal-hal yang nggak benar ya, apalagi di bulan Sya'ban ini hati-hati ya. Ya hati-hati karena kongres ini kan kita eh, sejalan gitu kan dengan moto dan visi yang ada pada Jovisa. Ayo Bismillah. Kuatkan diri teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, itulah bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa banyak-banyak berpuasa di bulan-bulan ini. Kenapa? Karena amalan kita itu dihitung di bulan ini bakal diangkat kepada Allah. Nabi itu senang ya ketika amalan yang beliau sebelum diangkat itu amalan beliau itu sedang berpuasa. Karena Nabi sangat senang untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini. Baik, tadi sudah ada saya ingat. Mohon maaf, Kak, terputus lagi. Mic-nya ya. Agak nge-lag juga sih, Kak, gambarnya. Ini
Ini udah lumayan bagus nih suaranya. Sudah lebih jelas, Kak. Atau jelek? Berarti Sudah saya jelas, pakai Kak. soal afwan ya. Maaf, Ya, baru pakai ini tadi, jadi pakai mic. Ini udah lebih jelas kan, alhamdulillah ya. ya sudah jelas, Kak. Ya udah, berarti saya pengen ya teman-teman di Jovista ini saling menguatkan ya. Kita saling kuatkan satu sama lain agar apa ya? Ya mungkin dari sekarang nih mungkin teman-teman ada yang mulai ya goyah nih. Ya, bisa dibilang mulai futur ya, mulai malas. Akhirnya apa? Meremehkan. Ya udah, nanti aja putusnya di bulan Ramadan. Sekarang masih aman dulu, nggak gitu dong teman-teman ya. Dari sekarang ayo diperbaiki lagi teman-teman. Di bulan Syaban ini jangan sampai kita anggap sepele gitu kan. Kan itu poin kita nomor satu kan. Bulan Syaban ya. Oke. Bulan Syaban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Itu poin pertama kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Itu poin pertama kita. Sekarang kita berpindah lagi ke poin yang kedua, ini dicatat lagi. Poin kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kita tekankan kembali. Poin kedua berarti apa? Poin kedua itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasa sunnah itu di bulan Syaban. Sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasa sunnah itu di bulan apa? Di bulan Syaban. Udah, Nabi SAW paling banyak puasa sunnah di bulan Syaban. Udah, tetap baik-baik teman-teman ya. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Karena yasumu Sya'ban illa qalila. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa beliau berpuasa di bulan Sya'ban hampir seluruhnya. Beliau hanya berbuka pada sedikit saja. Beliau berbuka sedikit di bulan Syaban itu, hanya berbuka pada sedikit hari saja. Jadi nggak banyak. Sisanya apa? Beliau berpuasa. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah, coba teman-teman begini loh. Ini saya nggak tahu ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ahli kedokteran, ada yang mungkin paham tentang perut gitu ya. Mungkin dari teman-teman begini, menahan nafsu untuk makan itu susah ya. Mungkin kita bakal yakin nanti di bulan puasa itu, kita di bulan Ramadan itu kita bakal kuat ya untuk puasa, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Tapi bagaimana kita melatihnya di bulan Syaban ini? Senin Kamis bisa ya, Ayyamul Bid bisa ya. Mungkin teman-teman kalau bisa lebih bagus sih puasa Daud ya, sehari puasa, besoknya nggak puasa, besoknya puasa lagi. Intinya kita mempersiapkan diri kita, coba eksperimen ya, bahasa gitu. Eksperimen pada diri kita. Apakah kita kuat menahan puasa ini? Apakah kita kuat menahan tidak makan dari sholat subuh itu sampai nanti menjelang datangnya waktu maghrib teman-teman. Kalau seperti itu, apakah kita kuat? Nah, di bulan Syaban ini kita melatih diri kita ya. Begitu teman-teman, kita melatih diri kita. Bismillah. Nabi SAW itu latihan benar-benar serius kalau kita bisa bilang ya, karena beliau itu berbuka puasa atau tidak puasa itu sedikit aja, nggak banyak beliau. Sisanya hari-harinya apa? Berpuasa di bulan Syaban ini. Beliau latihan serius sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Supaya apa? Nanti ketika masuk bulan suci Ramadan tidak kaget, perutnya tidak kaget, tidak berat, dan tidak males-malesan begitu ya. Jadi kita sudah membiasakan bangun jauh sebelum subuh untuk memasak, ya, untuk mempersiapkan sahur kita. Kurang lebih seperti itu. Karena saya ngelihat juga, Masya Allah di sini ya, kalau kita, Anda coba izin geser-geser, ini dominan sih akhwat ya. Dominan itu kakak-kakak, cewek-cewek yang mungkin di rumah diandalkan, bukan kewajiban sih, mungkin diandalkan, kan bahasnya halus ini, diandalkan untuk memasak, menyiapkan sahur ya, mungkin untuk membangunkan adik-adiknya ya. Masya Allah, saya doakan ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya untuk kakak-kakak dan abang-abang juga semuanya ini bisa terus dilancarkan ya, bagi menjadi tulang punggung keluarga ya, bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua, dan mungkin Ramadan ini menjadi momentum kita ya, sama-sama agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, ini alhamdulillah sudah masuk poin kedua nih. Sebelum masuk poin ketiga, Ana pengen lihat react teman-teman. Coba Ana berdoa dulu nih, semoga bulan puasa ini kita bisa diberikan kesehatan, dan semua doa-doa kita di bulan Ramadan ini Allah ijabah semua. Amin. Coba emoticon kasih reaction. Ana pengen kasih reaction. Reactionnya love. Reactionnya love. Coba semuanya. Reactionnya love. Amin. Reaction love.
Anda doakan yang nyalakan reaction love ini, ya diijabah semua doa-doanya, ya. Reaction love. Yang dari reaction love gimana berarti? Iya, teman-teman, Masya Allah. Kalau itu amin amin ya rabbal alamin. Cukup teman-teman ya. Gitu. Ayo teman-teman yang reaction love itu mudah-mudahan hajat-hajatnya, ya, doa-doanya, permohonannya, permintaannya Allah ijabah semua, apapun itu di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan ataupun dari sekarang. Yang berdoa dari sekarang mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah ijabah semua. Mungkin yang doa ya Allah mudah-mudahan iPhone 17 Pro Max ya 2 terabyte cache ya Singapura bukan iBox ya Allah ijabah itu tiba-tiba, atau warna silver ya tiba-tiba, atau warna orange Allah ijabah, kan amin semua itu. Oke teman-teman, sekarang kita catat sama-sama, kita akan masuk berarti tadi poin kedua ya, sekarang berarti poin ketiga, kita berpindah ke poin ketiga teman-teman. Terima kasih banyak nih, saya yakin teman-teman yang sekarang ini menyimak dengan baik. Poin ketiga teman-teman catat baik-baik ya. Poin ketiga itu adalah bersihkan hati kita sebelum Ramadan. Poin ketiga, coba dicatat, bersihkan hati kita sebelum Ramadan. Ayo, ini yang kameranya nggak gerak, matanya nggak gerak itu hati-hati tuh, dicatat ya. Dicatat ya, mungkin saya positive thinking, teman-teman catat di HP ya. Karena ini nggak main-main teman-teman, ini ada voucher ini ya. 1 juta rupiah itu lumayan itu untuk nabung-nabung, mudah-mudahan bisa umroh di bulan Ramadan nanti. Teman-teman catat baik-baik, bersihkan hati sebelum Ramadan ya. Dalam hadis teman-teman ini poin ketiga ya. Yattali'u Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musahinin. Artinya apa? Allah itu melihat ya seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang menyimpan permusuhan ya. Coba teman-teman di sini. Mungkin dari teman-teman coba jujur ya. Mungkin ada dari teman-teman yang masih musuhan sama teman-temannya. Mungkin dari kita banyak yang masih benci dengan saudara muslim yang lainnya. Atau mungkin saya yakin dari teman-teman ini nggak ada yang sebelumnya itu hijrah. Mungkin saya yakin orang-orang yang kita semua, mungkin saya yakin ada masa lalu yang mungkin kita nggak bisa ceritakan, tapi saya yakin mungkin ada yang sebelumnya disakiti oleh, mungkin kalau cewek mungkin disakiti sama pacarnya gitu atau mantannya gitu, sampai sekarang masih benci gitu. Ya memang udah dimulai dari hal yang salah, gimana sih? Makanya mungkin teman-teman masih benci dengan mantan teman-teman gitu lah. Mungkin saya yakin di sini ada yang pernah pacaran sebelumnya ini ya, kemudian apa, saya udah putus dan berhijrah gitu. Amin, mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya, amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan semua teman-teman dari kisah ini. Dimaafkan dulu semuanya ya, semuanya dimaafkan. Mungkin ada yang bahkan ternyata punya problem dengan keluarganya, tolong dimaafkan teman-teman ya. Di bulan ini yuk sama-sama kita bersihkan hati kita teman-teman, kita kuatkan diri kita. Jangan sampai nanti masuk bulan suci Ramadan kita dalam keadaan apa, hati yang panas, masih ada hati yang terbelenggu oleh amarah gitu teman-teman ya. Itu gini loh, karena gini, dosa kepada Allah itu insya Allah ampuni semua. Tapi dendam, iri kita ke teman kita, benci ke sama, itu bisa menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Anak harap teman-teman sekarang, ayo semua teman-temannya, dimanapun mereka berada, dimaafkan. Lapangkan hatinya, lapangkan dadanya. Terus bagaimana? Kak Zakwan, saya itu orangnya banyak dosa Kak Zakwan. Saya itu sudah malu meminta ampun kepada Allah. Saya itu orangnya setiap hari bermaksiat sebelum hari ini tuh Bang Zakwan. Saya malu untuk kembali kepada Allah. Saya orangnya sudah terlalu hina Bang Zakwan. Saya itu orangnya sudah banyak bergelimang dengan dosa. Ya, teman-teman sekalian. Engkau datang bagaimanapun kondisinya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting niat tulus ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha, dan memenuhi semua syarat-syarat taubat ya, tidak ingin mengulangi itu lagi, ya, menyesali semua perbuatan tadi, Allah ampuni semuanya, Allah ampuni ya. Dan saya begini teman-teman, jangan sampai ya teman-teman di Jovita ini ada bahasa saya sudah terlalu hina
Ya, saya sudah terlalu jauh dari Allah. Allah nggak mungkin. Enggak, teman-teman. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang ya. Dan Allah itu maha pengampun. Datanglah kepada Allah. Mintalah ampunan Allah. Berdoa di malam hari ya. Mungkin aja gini loh. Allah itu rindu sama teman-teman. Rindu sama tangisannya di malam hari. Ya, rindu air mata itu netes lagi di malam. Rindu dekapan doa dari teman-teman. Allah itu rindu ya. Mungkin ini momentumnya teman-teman. Ini mungkin lewat dari wasilah lisan ana. Karena sudah nggak tahu berapa banyak motivasi yang masuk ke telinga teman-teman. Tapi mudah-mudahan yang ana sampaikan pada malam hari ini, coba sempatkan di bulan Sya'ban ini 1 kali ya, minimal. Duduk di malam hari, baca tafakur ya. Mohon kepada Allah, ya Allah, semua dosa-dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Apa yang telah aku lakukan, baik sengaja ataupun tidak aku sengaja, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Permudahlah semua urusanku ke depannya ya Allah. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi begini loh, teman-teman yang di masa lalu, kita katakan di masa lalu ya, mungkin teman-teman itu dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Yakinlah teman-teman, Islam itu agama yang terbaik. Kenapa? Karena matematika Islam itu tidak sama dengan matematika biasa. Begini loh, kalau 1 tambah 1 dalam matematika jelas 2 teman-teman, tapi dalam Islam enggak. Ada teori pelipatan ganda dalam amalan kita. Allah lipat gandakan semua amalan-amalan kita. Ya, apapun itu teman-teman. Bayangkan, sesimpel itu tersenyum saja. Di hadapan saudara kita itu sedekah teman-teman. Dan itu mengandung pahala teman-teman. Ya, mungkin nanti teman-teman mencatat baik-baik apa yang Anda sampaikan. Misalkan di catatan kecil seperti ini, teman-teman foto, atau mungkin teman-teman ada catatan di HP, masukkan di story, tag aneh, insya Allah akan repost misalkan. Ada banyak yang lihat, ada banyak orang-orang yang mendapatkan insight baru, mendapatkan itu kan pahala semua ya teman-teman. Sedangkan apa? Dosa Allah itu tetap hitung satu apapun dosa kita. Yang meningkat apa? Yang meningkat adalah kualitas dosanya. Tapi hitungan dosanya itu tetap satu teman-teman. Sedangkan Islam itu apa? Di bulan Ramadan saja ada hitungan apa? Malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Berarti kurang lebih 80-an tahun ya. Itu kan mungkin ya wallahu alam hidup kita umur kita sampai 60 ya mungkin 70 ya 80 itu berarti seumur dengan umur hidup kita itu loh. Mungkin kita melakukan sholat malam dan lain-lain. Begitu loh Islam itu indah teman-teman. Allah itu maha baik, datanglah kepada Allah ya. Buatlah pengakuan kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah. Jadi jangan sampai teman-teman itu menggampangkan ya. Sudah tidak, akhirnya udah terlanjur rusaknya sekalian. Enggak begitu. Ya, datanglah kepada Allah ya. Perbaiki semuanya ya Allah. Aku ingin jadi lebih baik lagi ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Seperti itu teman-teman ya. Usahakan ya mudah-mudahan di bulan ini ya kita sama-sama bertaubat, maafkan semua orang-orang ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan semua kita. Bersihkan hati kita di bulan Sya'ban ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Baik teman-teman ya. Kita berarti akan masuk itu kurang lebih poin nomor 3 ya. Nomor 3 benar ya? Oke. Jadi sekarang poin nomor 4. Oke, siap. Ini teman-teman ya, udah ini ya, nggak sadar ya, udah poin keempat aja ini. Baik teman-teman, tadi itu poin yang cukup daging ya. Jadi jangan takut teman-teman ya. Kayak gini loh. Banyak dari kita itu yang mungkin nanti ya ketika setelah sudah banyak berdoa, itu banyak yang ngomong seperti ini. Wah ini doa saya nih, kok Allah nggak kabulkan ya. Atau mungkin permohonan saya kok Allah nggak kabulkan, malah Allah kasih yang lain gitu. Allah ini nggak adil sama sekali. Itu jangan sampai terlontar. Saya nggak mau teman-teman dari jawab saya ini ada terlontar kalimat seperti itu. Karena kenapa? Ya kita manusia ini sok tahu ya. Teman-teman, Allah itu mengetahui semuanya. Allah itu memberi jalan yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Bisa jadi hal yang kalian benci itu ternyata baik bagi kalian, dan hal yang kalian cintai itu ternyata buruk bagi kalian. Seperti itu, teman-teman. Banyak sekali. Jadi begini, Allah itu bisa jadi kita gagalkan gitu dalam satu karena mungkin. Tapi kita berhasil itu mungkin kita akan lalai, kita akan banyak hal. Allah itu ya, Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kenapa? Jadi gini, ini anak entah perkataan Umar atau perkataan Abu Bakar ya. Kayaknya ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Kayaknya ini perkataan Umar kayaknya. Aku lebih senang ketika ini mungkin catatan, ini catatannya, ini perkataan Anak nggak tahu ya, mungkin ini nggak usah teman-teman tulis, nanti teman-teman baca aja siapa penulisnya, siapa yang punya kata-kata ini ya. Antara Anas seingat Anak, ini kalau di TikTok banyak yang bilang ini Ali bin Abi Thalib ya, mungkin menurut Anak ini kata-katanya Umar ya. Aku lebih senang ketika doaku itu tidak dikabulkan. Nah ini statement kan. Kenapa? Karena ketika doaku dikabulkan, ini kata-kata bagus sekali lagi, jadi biar teman-teman catatnya. Aku lebih senang ketika doaku itu tidak dikabulkan. Karena ketika doaku dikabulkan, itu adalah keinginanku. Karena ketika doaku dikabulkan, itu adalah keinginanku. Tapi ketika doaku tidak dikabulkan, itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa teman-teman di sini? Itu adalah keinginan Allah. Itu teman-teman catat ya. Nanti di make sure lagi perkataan Ali atau perkataan Umar atau perkataan Abu Bakar ya, Umar kayaknya. Itu teman-teman make sure. Jangan sampai ini dikutip Ali atau bukan Ali ya. Ini tapi itu indah sekali. Bayangkan seperti ini. Ketika kita berdoa, ya, Allah kabulkan, itu keinginannya kita. Ya. Sedangkan ketika tidak, itu seakan-akan Allah bilang gini loh, wahai Kak Zakwan, wahai Bang Zakwan, ini loh yang terbaik untuk kamu, ya. Ini loh yang pas buat kamu, ini yang bagus buat kamu, ini yang tepat buat kamu, bukan yang ini, gitu loh. Allah itu yang arahkan kepada kita, teman-teman. Ini Masya Allah sekali, indah sekali perkataan ini. Mungkin dari teman-teman ya, mungkin dari teman-teman banyak yang mungkin dulu pengen kuliah di kampus A, ya, di kampus B, kampus C. Ternyata apa? Allah masukkan ke kampus yang Z, yang sama sekali bahkan tidak terpikir oleh teman-teman masuk ke kampus itu. Tapi ternyata apa? Setelah berlalu waktu nyadar nggak? Mungkin ternyata ini yang terbaik yang Allah berikan. Ini yang paling pas untuk kita. Jadi di kampus yang kita inginkan di waktu sebelumnya, ternyata kita akan tergerus ya oleh ya mungkin pergaulan bebas. Mungkin kita mulai susah untuk istiqamah. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Masya Allah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke poin keempat. Ada catat poin keempat. Tujuan Ramadan. Ya, kita pindah ke poin keempat. Tujuan Ramadan itu takwa. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ayo, ilmunya dicatat ya. Tujuan Ramadan itu takwa. Bukan sekedar lapar saja. Tujuan Ramadan itu takwa, bukan sekedar lapar. Ya gitulah, itu biar bagus tuh poin keempat tuh. Tujuan Ramadan itu takwa, bukan sekedar lapar. Ini poin terakhir teman-teman ya. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Di sini ada kata-kata intinya, agar kalian itu bertakwa. Ya, coba dari sekarang. Ramadan itu siapa di sini yang niatnya itu sudah wah Ramadan puasa mah puasa aja, yang penting ada wartajil. Itu kan kacau itu. Wah, puasa mah puasa aja. Ya udah, yang penting nanti bulan puasa aku bisa enak nih bangun begadang begitu, kan begitu nggak enak tuh. Puasa itu kita memperbanyak amal ibadah kita ya, kita bertakwa, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jangan sampai nanti masuk ke bulan suci Ramadan ya, kita malah tambah lalai. Wal'iyadzubillah ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya, 844
Tadi itu yang Anda bisa sampaikan. Alhamdulillah kebetulan qadarullah Anda ada kegiatan lagi setelah ini. Jadi teman-teman, Anda sekali lagi ingatkan nanti ke grup Jovisa juga, mungkin yang lain boleh ikutan juga biar lebih ramai. Insya Allah. Jadi ada 3 persyaratan tadi ya. Insya Allah akan ada. Tadi Anda sebut 3 ya, 3 pemenang ya. Berarti kurang lebih ada 3 juta. Ya, teman-teman. Jadi syaratnya kalau misalnya saya lupa juga tadi syaratnya gimana. Mungkin ada tadi yang tulisin deh. Syaratnya itu kok ada follow sih? Enggak apa deh. Follow Instagram mana dan post catatan rangkuman materi itu dan di story dan komentar doa, bukan doa banyak-banyaknya, komentar doa satu aja, komentar doa satu panjang atau gimana, komentar terbaik lah, komentar misalnya ya Allah mudahkan hamba di bulan Ramadan ini. Kan itu ada postingan tentang apa ya, kalau kita lagi malas ibadah malas sholat itu postingannya itu yang intinya Anda pakai sorban, yang pakai sorban postingan terbaru Anda itu teman-teman komen aja, like, kalau bisa teman-teman ya posting ulang juga lah, itu biar bisa menjangkau banyak orang lah. Itu aja mungkin. Kapan deadline-nya? Oke ya. Deadline-nya tidak nanya tuh kapan deadline-nya. Kira-kira kapan ya? Kira-kira Kak Rifana. Assalamualaikum Kak Rifana. Ini kita diskusi dulu nih Kak Rifana. Waalaikumsalam. Kira-kira Gimana, Kak? nih baiknya kapan deadline-nya? Jam 10 kira-kira masih pada bangun nggak teman-teman tuh? Jam 10 Hmm, malam ini ya, Kak? ya udah berarti jam 10 aja deh biar nggak usah aku biar bisa bisa langsung kerjain malam ini gitu. Kalau jam 10 aman Kak? Insya Allah aman sih. Atau mungkin Ya boleh udah. ditambahin 1 jam lagi, Kak. Mungkin biar teman-teman bisa mengkreasikan nih postingannya. Seperti itu. Oke, iya deh. Oke, berarti jam 11. Ini ke Rifana nih, Masya Allah nih. Seni dalam berdiskusinya bagus. Tadi Masya Allah nih, ciri-ciri orang paten ini, orang hebat. Bagus. Masya Allah, jadi teman-teman ada penambahan itu 1 jam itu. Jadi saya harus pastikan teman-teman yang bagus dong. Mungkin teman-teman bisa masukin ke Canva dulu ya. Teman-teman masukkan, habis itu taruh di story, atau teman-teman, ya bagaimana intinya, bukan soal bagus gimana, tapi ya banyak yang melihat ya, bisa memberikan apalah jariah yang banyak untuk orang-orang ya, kurang lebih seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi nggak ada penilaian bagus jeleknya, tapi yang penting ya semakin bagus, semakin menarik ya semakin bagus ya, semakin niat ya kualitas pahala kita akan bertambah juga. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman, ini Kak ada pertanyaan ya atau ada pertanyaan atau gimana? Ya, Kak, abis ini ada sesi tanya jawab Hmm, dulu. Mungkin Kakak bisa sampai jam berapa? ya aku kasih 1 pertanyaannya boleh? Oh ya, boleh, Kak. Silakan. Kira-kira ada yang Oke. mau coba? Nanti ini sebelum yang bertanya ini namanya dan asal ya, nama dan asal biar aku bisa catat dulu nih, biar aku nggak lupa nanti sebut asal-asal nama dan asal ya. Kalau bisa on mic, barakallahu fikum. Coba, oke, silakan aku kembalikan ke Rifana ya. Oke, Masya Allah. Jazakillah khair, Kak Zahwan, atas materi yang sangat menenangkan dan menguatkan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan. Nah, selanjutnya di malam hari ini kita lanjut ya, Sobat Jawabisa, untuk sesi tanya jawab. Bagi Sobat Jawabisa yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur Q&A di Zoom, atau mungkin ada yang ingin raise hand langsung, akan kita dahulukan ya, Sobat Jawabisa, karena di malam hari ini biar kita lebih interaktif lagi. Mungkin barangkali ada Sobat Jawabisa yang ingin bertanya langsung secara raise hand, dipersilahkan biar kita bisa langsung tanya jawab dengan lebih interaktif. Oke, nah sambil jangan lupa ya Sobat Jobisah, tadi juga sudah ada pengumuman yang menarik ya, ada hadiah nih dari Kak Zahwan ya, berupa voucher umrah. Barangkali nih, ini bisa dimanfaatkan ya untuk Sobat Jobisah semuanya. Siapa tahu untuk memudahkan Sobat Jobisah yang mungkin sudah punya hajat ya untuk umrah, siapa tahu ini jawaban dari doa-doa Sobat Jobisah semuanya. Nah, sambil menunggu, mungkin Sobat Jobisa masih ada yang mengetik atau mungkin masih mempersiapkan ya untuk bertanya. Aku juga ada pengumuman yang menarik ya buat Sobat Jobisa semuanya. Kak Zafwan punya e-book nih, Sobat Jobisa, judulnya Menjaga Mahkota di Dada. Nah, mungkin nanti link untuk pembeliannya akan di-share ya sama admin. Jangan lupa Sobat Jovisa gunakan kode Jovisa untuk dapatkan diskon 20%. Ini merupakan kesempatan baik ya buat menemani proses hijrah dan penjagaan hati Sobat Jovisa semuanya. Nah, siapa tahu nih bisa menambah ilmu lebih banyak lagi untuk Sobat Jovisa semuanya. Dan mungkin bisa di-share juga ya, barangkali ada kerabat-kerabatnya atau mungkin teman-temannya, saudara-saudaranya yang ingin mendapatkan manfaat dari e-booknya Kak Zahwan.
Oke, siapa nih yang mau bertanya nih Sobat Jovisa? Oke, ada Kak Ivan Satya, Masya Allah udah raise hand nih. Mungkin bisa kita sapa ya. Halo Kak Ivan Satya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Eh, Perkenalkan nama saya Ivan Satya dari Cianjur. Oke, Izin selamat bertanya datang Kak Kak. Ivan, bisa langsung disampaikan untuk pertanyaannya. Ya, jadi tadi kan Kakak sudah memaparkan tentang Sya'ban itu adalah bulan pemanasan. Nah, dulu itu baca Quran itu bisa dibilang banyak lah, rajin. Tapi sekarang itu agak kurang banget gitu. Nah, untuk eh, kembali pada momen itu, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk kembali istiqomah membaca Al-Quran? Begitu saja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab ya Kak Rifana, izin ya. Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kak Ivan Satya dari Cianjur. Masya Allah nih teman-teman ya. Pertanyaannya indah sekali dan beliau ada niatan ya ingin lebih dekat kembali dengan Al-Quran. Masya Allah. Pertanyaan tadi gimana cara kita agar istiqomah kembali untuk dekat dengan Al-Quran? Masya Allah ini indah sekali. Terima kasih banyak Kak Ivan juga ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Untuk memulai kembali untuk membaca Al-Quran ya, mulai menghafalkan Al-Quran kembali, itu nggak bisa sehari langsung tiba-tiba sejus, 2 juz, 3 juz, nggak bisa ya. Coba teman-teman nih, sehari itu paksakan diri teman-teman membaca setidaknya ya 1 halaman. Bang Afif, Bang Zakwan, kebanyakan 1 halaman bang. Ya udah setengah halaman. Masih ada yang bilang, aduh itu mas setengah halaman, saya nggak ada waktu buat setengah halaman kak. Ya udah 1 ayat aja deh 1 hari, begitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai berlalu hari kita tanpa kita membaca 1 ayat pun dari Al-Quran. Ini bukan di luar dari bacaan sholat. Saya tidak katakan sholat ini, tapi maksud saya adalah sempatkan diri teman-teman itu apa? Membuka Al-Quran. Gimana tipsnya Bang Zakwan? Letakkan Al-Quran ya di tempat-tempat strategis di mana teman-teman sering duduk. Di meja belajar Al-Quran. Mungkin apa? Di samping kasur ada meja Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu di lemari udah paling atas, tempat buat berdebu itu kan nggak akan dibuka, malah apa Al-Qurannya kita usah begini debu itu karena nggak pernah kita buka. Ya di HP misalkan, HP setiap hari buka Al-Quran ya satu ayat aja itu dicoba teman-teman setiap hari. Jadi itu cara agar kita bisa membangun habit atau kita mulai membiasakan diri kita untuk membaca kembali Al-Quran. Jadi begini teman-teman ya, jagalah Al-Quran atau genggamlah Al-Quran. Maka dunia dan seisinya akan ada dalam genggamanmu. Sesibuk apapun kita, ya. Sesibuk apapun kita hari ini, pastikan lisan kita sudah basah dari Al-Quran, sudah basah karena Al-Quran. Minimal berapa? 1 ayat. Maksimal berapa? Terserah teman-teman. Yang penting jangan sampai tiba-tiba sehari jebret 1 juz, 2 juz. Kalau teman-teman kuat, fadhol. Tapi jangan sampai nanti ketika hari ketiga malah berhenti seumur hidup, enggak. Ya, dan saran anak ini ya Allah mudah-mudahan jadi pahala jariah yang besar buat anak ya Allah, amin ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman, di bulan Ramadan nanti saya mau challenge teman-teman semua, ini bukan gak ada hadiahnya, tapi ini hadiahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Targetkan dari sekarang, ya Allah, anak yang ingetin teman-teman, ini mudah-mudahan teman-teman anak yang ingetin ya. Minimal anak challenge teman-teman Jovisa semuanya khatamkan Al-Quran baca 1 kali minimal, ya. Berarti sehari berapa Bang Zakwan? 1 juz bisa. Tapi dikit 1 juz itu teman-teman. Bahkan ya anak-anak punya teman yang bisa 5 kali khatam. Bahkan ada yang 10 kali khatam dalam satu bulan itu loh, di bulan Ramadan. Masa teman-teman juga bisa nggak bisa nih? Ayo dong. Mungkin teman-teman bisa berhenti sehari 2 hari. Ya, berarti hari ke-3, hari ke-4-nya harus istilahnya apa? Ngepur dulu dong. Berarti harus kita ngebor-gemborin lagi, harus lebih semangat lagi. Kita harus kejar yang kekurangan kita yang tadi. Ini anak ingetin buat teman-teman. Buat target di bulan Ramadan. Minimal gimana Bang Zakwan? Minimal 30 juz baca. Ya, khatamkan Al-Quran. Itu rasanya benar-benar
lega banget teman-teman. Dan itu alhamdulillah ya, amin ya Allah, alhamdulillah. Ini tahadud dunia ya. Dalam beberapa tahun terakhir, alhamdulillah Ana tuh berusaha banget nih buat khatam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini Ana ingetin ke teman-teman dan teman-teman amalkan, atau mungkin teman-teman nanti bisa share ke sebanyak teman-teman untuk ingetin teman-teman semua ya, mungkin punya sahabat, keluarga, untuk saling kuatkan kuatkan eh, interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa minimal punya target khatam Al-Quran 1 kali baca. Oke teman-teman ya. Nah, tadi buat Kak Ivan Setia, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Maaf banget nih teman-teman, ya Allah, Ana nggak bisa panjang buat bersama teman-teman. Ana pengen banget loh bersama teman-teman ini sampai, kalau bisa sampai seharian boleh, enggak dong. Tapi Masya Allah Ana ada kegiatan setelah ini, jadi Ana nggak bisa lama bersama teman-teman, ya Allah. Ana padahal seru banget nih kita sharing-sharing. Terima kasih tadi buat Kak Ivan. Ana terima kasih Allah juga buat Kak Rifana. Nanti jangan lupa diingetin buat teman-temannya ya. Jalan sini berarti tadi sampai jam berapa tadi Kak Rifana? Untuk Q&A sebenarnya masih panjang, Kak. Mungkin karena kakak juga buru-buru, kami menyesuaikan dari kakak sih. Ya, batas yang challenge atau yang ada hadiah deh. Yang itu sampai jam 11 ya? Iya, betul. Saya Oke. mau konfirmasi juga, Kak, untuk pengumumannya mungkin jam berapa ya? Bisa hari ini atau besok kira-kira? Ini hari ini kalau misalnya saya hari ini deh, kayaknya hari ini deh. Hari ini aja kali ya. Oh iya, boleh, Kak. Kak Rifana, ini biar biar lebih misalnya gini. Nanti kalau teman-teman ada teman-teman panitia yang mau ikut juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah terpatok ya, maksudnya yang hanya dalam forum ini doang, tapi di yang lain juga. Jadi jangan sampai nanti ada bahasa, wah kamu nggak masuk Zoom-nya tadi nih, kamu nggak usah ikut, itu nggak boleh. Ya, semua punya kesempatan yang sama. Yang penting Anu tuh pengen insight atau mungkin poin-poin yang Anda berikan itu ada yang notice, ada kita sama-sama bertanya, kita sama-sama belajar ya. Mohon maaf teman-teman yang bertanya tadi, ya Allah, udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti teman-teman boleh DM aja ya. Mudah-mudahan Zakwan bisa bantu, Bang Zakwan bisa bantu buat jawab. DM aja di Instagram Ana ya. Buat nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum Ana bisa jawab tadi itu. Maaf gak bisa, sorry. Kelihatan gak ya Ana? Nggak kelihatan, Kak. Ya udah. Oke, terus. Oke, ya udah. Izin terima kasih banyak teman-temannya. Ana ucapkan jazakumullah khairan. Oh iya, dokumentasi terlebih dahulu ya. Udah Ana tutup dulu forumnya. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada Kak Arifana. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahwan atas penyampaian materi dan juga jawaban yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga untuk Sobat Jawab yang sudah bertanya. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, kami mohon maaf. Semoga bisa kita sambung di lain kesempatan. Dan mungkin apabila Sobat Jawab juga berkenan, bisa langsung DM ke IG Kak Zahwan, @zahwanafif. Teman-teman bisa follow dan langsung bertanya di DM. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita alangkah baiknya lanjut dokumentasi dulu ya, Sobat Jawab semuanya. Bagi Sobat Jawapisah yang nggak berhalangan untuk open kamera, bisa nih dinyalakan kameranya dan kasih senyum terbaiknya biar kita mengabadikan momen terbaik di malam hari ini, biar jadi bukti nih kepada Allah kalau kita menuntut ilmu bareng-bareng di malam hari ini untuk mempersiapkan bulan Ramadan nanti. Nah, mungkin kita tunggu beberapa saat ya Sobat Jawapisah, mungkin yang Akhwat bisa mungkin untuk mempersiapkan hijabnya dan yang Ikhwan mungkin mau rapi-rapi dulu, boleh banget nih Sobat Jawapisah. Dan jangan lupa ya, nanti Sobat Jawapisah juga share mungkin ya momen terbaik di malam hari ini biar menginspirasi juga nih sobat-sobat Jawapisah maupun sobat-sobat teman-teman kerabat dekat kalian di akun sosmed teman-teman semuanya. Nah, mungkin sepertinya sudah ya, kita langsung saja bisa mulai dokumentasi. Bisa tolong dibantu ya untuk kakak admin untuk dokumentasi di malam hari ini. Oke, akan aku bantu hitung ya kakak. Oke, ada yang sedang on cam lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Ataya sudah membantu dokumentasi dan terima kasih juga Jazakallah Khair untuk Kak Zahwan sudah menyempatkan waktunya berbagi sharing ilmu bersama kita semuanya. Dan apabila Kak Zahwan ingin segera melanjutkan aktivitas, tidak apa-apa Kak bila ingin izin live Zoom duluan.
Baik, terima kasih banyak Kak Rifana ya. Saya langsung keluar ya, barakallahu fikum. Semoga semangat terus semangat semuanya. Semoga komunitas ini semakin lancar ke depannya. Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum teman-teman. Kita doakan juga yang terbaik ya untuk Kak Zahwan biar dimudahkan segala urusannya dan bisa bergabung untuk sharing lagi kita bersama kita di lain kesempatan. Nah, Sobat Javisa, jangan lupa ya, tadi Kak Zahwan punya ebook yang menarik banget, judulnya Menjaga Mahkota di Dada. Tadi linknya mungkin juga sudah di-share ya sama admin, dan Sobat Javisa bisa mulai akses nih dari sekarang, dan ada kode promo ya untuk Sobat Job bisa manfaatkan agar mendapatkan diskon 20%, yaitu silakan ketikkan Jovisa dan teman-teman akan mendapatkan diskon 20%. Nah, siapa tahu nih, ini kesempatan yang baik banget nih untuk teman-teman menambahkan ilmu sekaligus untuk memperbaiki diri ke depannya lagi. Dan juga ada yang gak kalah menarik karena ternyata nih Kak Zahwan mempersiapkan hadiah ya voucher umroh untuk 3 pemenang yang nantinya teman-teman sesuai dengan kualifikasinya ya. Ada 3 syarat ya tadi Sobat Javisa semuanya yang sudah disampaikan juga ya di kolom chat Zoom dan juga di grup-grup Sobat Javisa. Jangan lupa untuk pantau. Yang pertama syaratnya adalah jangan lupa follow akun Kak Zafwan Afif. Terus juga mungkin bisa follow juga ya komunitas yang dibangun sama beliau @santricircle.id. Dan yang kedua, post catatan rangkuman materi Jabisa Talk di malam hari ini di story dan mention @jabisa.id dan akunnya Kak Zafwan Afif. Nah, siapa tahu nih nanti teman-teman beruntung ya. Dan buat semenarik mungkin, siapa tahu dengan menariknya postingan kalian bisa dilirik sama Kak Zafwan untuk menjadi pemenang. Dan sampaikan juga komentar doa terbaik teman-teman di post terakhir Kak Zafwan. Jadi buru-buru nih teman-teman semuanya cek post terakhir Kak Zafwan dan kasih doa terbaik teman-teman. Siapa tahu nih teman-teman adalah yang terpilih untuk mendapatkan kesempatan rezeki yang luar biasa hari ini. Nah, saya ingatkan juga untuk teman-teman Jovita semuanya mengisi form feedback yang sudah dibagikan mungkin di kolom chat Zoom ya, karena masukan dari Sobat Jovita semuanya sangat berarti untuk perbaikan acara Jovita Talk ke depannya. Dan jangan lupa kita juga akan ada Jumanji dengan tema Kenapa Aku Merasa Kurang? Mengapa mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, siapa nih mungkin teman-teman yang pengen memperbaiki juga lebih baik lagi ya untuk lebih self love dan juga bisa lebih bersyukur. Catat jadwalnya karena akan kita adakan di Jumat minggu depan dan jangan lupa ajakin sobat-sobat soleha dan sobat-sobat soleha ya terutama ya karena ini acaranya khusus untuk akhwat. Nah, mari kita tutup kajian di malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk antusiasme Sobat Jovisa dan kehadirannya di malam hari ini. Dan semoga bulan Sya'ban ini benar-benar menjadi pemanasan terbaik untuk kita semua menyambut Ramadan dengan hati yang lebih siap dan iman yang lebih kuat. Saya Rifana, selaku MC, mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kekurangan. Dan sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jovisa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Sobat Jovisa.